Intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adetita, kelas 4C reguler B, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggara. Di sini saya akan mempresentasikan sedikitnya tentang segmentasi pasar dan memilih pasar sasaran. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah membagi pasar yang berawal dari heterogen menjadi homogen hingga relatif mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Adapun menurut Kotler adalah tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar segmentasi pasar. Dasar-dasar segmentasi pasar mencakup beberapa variabel, yaitu untuk mensegmentasikan pasar konsumen. Yang pertama adalah faktor geografis, yang kedua faktor demografis, yang ketiga faktor psikografis, dan yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Yang pertama, segmentasi geografis adalah cara untuk membagi pasar menjadi unit-unit, misalnya negara, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Perusahaan dapat beroperasi di semua segmen, tetapi ia perlu memerhatikan perbedaan dan kebutuhan selera yang ada di masing-masing wilayah. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Segmentasi demografis dilakukan dengan memisahkan pasar ke dalam pengelompokan kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel demografis, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan pekerjaan, di mana semua ini merupakan dasar yang paling sering digunakan untuk mengelompokkan konsumen. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis, dilakukan dengan membagi konsumen ke dalam kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, dan ciri kepribadian. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku, yang merupakan variabel utama dalam segmentasi pasar. Yang selanjutnya adalah menentukan pasar sasaran. Pasar sasaran dapat ditentukan dengan cara 1. Dapat diukur. Besar dan daya beli setiap segmen harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang kedua, dapat dicapai. Seberapa jauh segmen dapat dicapai dan dilayani dengan efektif. Yang ketiga adalah besarnya. Suatu kelompok konsumen akan pantas disebut segmen apabila kelompok tersebut cukup besar atau cukup menguntungkan. Jadi, suatu segmen haruslah merupakan kelompok yang homogen, yang sebesar mungkin, sehingga satu program pemasaran khusus bisa memadai untuk disusun. Yang terakhir, dapat dilaksanakan. Ini merupakan ukuran seberapa jauh program-program efektif dapat disusun untuk menarik suatu segmen. Ya, mungkin cukup sekian presentasi segmentasi pasar dan cara memilih pasar sasaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.